atau indigo sebutannya? Kita menamakan di dukun. Genderuwonya juga masih anak-anak waktu itu. Hah? Genderuwonya anak-anak? Gue belah. Terus awalnya kok belah gitu kan? Tapi harus hati-hati. Mami yang harus hati-hati. Pip. Yang pelakunya ya. Terus pas aku mau ngejelasin, mulut aku tuh udah dibekap. Aku agak ragu tadi di bagian bawah. Apa? Susah banget ngomong. Pemirsa Opera, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Ola Ramlan dan pastinya hari ini akan kedatangan bintang tamu yang seru-seru karena nih kita kedatangan bintang tamu yang katanya bisa melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat. Aduh, ada siapa aja nih? Kenalin dong. Halo, aku Caca. Aku Didit. Aku Din Ananda. Nah, oke, ini dari yang tak terlihat. Biasanya bisa ngelihat apa sih? Kalau ngelihat ada teman yang suka nusuk dari belakang, bisa lihat nggak? Bisa banget. Bisa lihat juga ya? Iya. Oh, bisa lihat. Apa hanya yang tak terlihat aja atau sebenarnya orang lain yang mau jahat sama kita bisa juga? Bisa, kita bisa lihat, bahkan kita bisa dapat langsung energinya, kayak frekuensinya itu pasti langsung cepat. Oh gitu. Jadi kalian ini bisa dibilang apa sih? Kalian selalu bertiga atau masing-masing sendiri-sendiri? Biasanya Masing-masing sih. Masing-masing, tapi digabungin akhirnya jadi kekuatan yang luar biasa gitu ya. Jadi bertiga mulu. Supranatural apa dukun atau indigo sebutannya? Kalau aku sih lebih kayak kalau jokes kita sih kita menamakan di dukun, jokes dukun doang. Tapi kalau untuk itu sih aku lebih kayak enaknya disebut dikasih kelebihan sama Allah. Ceritanya awal mula kalian tuh bisa melihat sosok hantu ya? Sebutannya hantu? Atau gimana? Iya, biar gampang hantu deh. Biar gampang hantu ya? Yang bisa ngeliat tuh Ayo Caca. Aku lagi. Semuanya sih sebenarnya. Semuanya? Aku dari kecil sih. Dari aku TK ya. TK tuh aku lihat kayak boneka-boneka aku tuh semuanya ngomong. Ada isinya? Ada isinya. Jadi di saat orang tidur, jam-jam itu aku aktif untuk main. Oke, dan you nggak enjoy tidur. it? Iya. Nggak takut? Enggak. Pertama kali kamu bilang sama mama atau papa atau you just orang tua ngobrol udah aja? tahu. Udah tahu? Udah tahu karena memang waktu Itu umur berapa kira-kira? tahun. 4 tahun? Dan 4 Caca tahun. nggak tahu? Nggak takut? Nggak takut. Dan orang tua udah tahu karena memang waktu itu aku di dalam perut mama itu hampir setahun kan. Jadi dan kelahiran aku itu ditunggu sama Uyut. Oh, oke. Dan normal ya akhirnya? Normal dan masih di dalam, apa sih namanya? Gue pernah cerita itu deh. Plasenta. Ini masih dalam plasenta, lahiran normal. Ketuban Ya? Placenta. Airnya. Ketuban. Ketuban ya itu namanya. Ya kan gue belum lahiran, Wak. Iya sih. Belum tahu. Dukun mesti Sabar. placenta dong. Jangan emosi Mas, jangan emosi. Berarti kalau misalnya Caca dari 4 tahun ya kan. Kalau anak aku kan punya anak yang kedua, dia tuh sering banget nangis gitu. Sering banget nangis. Ya aku tahu nih sebenarnya dia bisa lihat gitu. Aku juga sebenarnya ya bisa tapi aku tutup lah gitu pokoknya intinya. Tapi kan masih sensitif mami sekarang. Oh ya, itunya iya. Cuman nggak mau gitu. Soalnya nanti aku nggak bisa bedain ini mana yang bener, yang mana yang enggak. Tapi makin lama nanti makin bisa. Ya kalau aku asah sih. Iya, kalau intinya kayak kalau lebih care aja pasti kita akan bisa ngebedain. Udah biar adik-adik aku aja lah. Aku mau ngelihat manusia yang real aja. Oke, nah kalau misalnya dari Didit sendiri gimana? Aku pertama kali yang inget banget itu 3 tahun. 3 tahun, umur 3 tahun? 3 tahun. Oke, ngapain tuh? Apa yang terjadi? Jerit-jerit. Jerit-jerit aja? Takut soalnya. Oke, takut? Takut. Ngelihat apa? Genderuwo. Wow, oke. Paling ngeselin sih itu emang. Iya. Terus? Ya, genderuwonya juga masih anak-anak waktu itu. Hah? Genderuwonya anak-anak? Iya. Bentuk genderuwo anak-anak aku sih nggak pernah Dia lihat ya. posturnya lebih kecil. Oke. Dan masih dibungkus kain. Kamu ngomongnya jangan pelan-pelan dong, jadi serem. Ini kita konten horor soalnya. Iya, oke. Jadi waktu itu aku lihatnya Agak kenceng aja, soalnya biar
aku nggak. Wes. Baiklah. Jadi waktu itu dia masih dibungkus pakai kain batik gitu. Oke. Masih ada darah-darahnya. Aduh, terus. Aku lihat langsung Lidahnya jerit. udah keluar? Giginya udah ada. Oh, giginya udah ada. Terus? Ya udah aku jerit-jerit. Akhirnya dari dapur semua keluarga nyusul ke kamar dan selanjutnya ya biasa di halaman, di pagar. Ada ibu-ibu yang cuma transparan aja lewat. Kadang Tapi juga, mereka nggak mengganggu atau mengganggu? enggak. Hanya lewat aja kan? memang tempatnya di situ. Oh, memang tempatnya di Iya. situ. Sampai akhirnya kamu berumur berapa? Terus sih Terus sampai sekarang, kamu pernah ajak bicara nggak? enggak. Kalau adik aku iseng ngajak ngobrol, diajak ngobrol sama dia. Bagus banget. Ih, bagus gitu. Oh ya, terus. Jadi cuman kamu sambil lewat-lewat aja. Aku nggak peduliin lewat-lewat, tapi begitu masuk masa remaja udah mulai baca-baca, udah mulai belajar-belajar dari Belajar apa nih? belajar tentang supernatural, dari buku-buku, dari komunitas juga. Dari situlah terarah. Akhirnya karena untuk bisa lihat terus-terusan itu capek dan mengganggu. Bisa bedain nggak mana yang benar mana yang enggak? Beda lah, Beda. beda. Oke. Dan dari Tapi ada yang benar terlihat seperti manusia nggak? Semakin mirip sama manusia itu tingkatannya semakin tinggi. Oke. Terus lanjut? Ya udah dari situ mulai belajar, ketemu guru, akhirnya kalau nggak perlu nggak usah dilihat, gitu. Oke, lanjut ya. Boleh ke Nanda dong sekarang. Siap. Nah, Nanda, gimana awalnya nih? Oh. Nanda ini melihat hantu juga, melihat sesuatu, bisa membaca orang, atau apa? Boleh Jadi gini, diceritain? Kalau untuk melihat sosok goib, saya tidak bisa melihat setiap saat. Bahasanya adalah saya punya on off ya, kayak tombol lampu lah. Jadi kalau mau di onin saya bisa melihat, kalau off ya nggak bisa melihat. Kalau mulai bisa melihat itu pada saat 5 tahun saya mempunyai teman goib yang saya bisa bilang si cantik, sampai saat ini masih ngikut sama saya. Kenapa saya bisa bilang si cantik? Pada saat 5 tahun saya suka digendong sama dia. Oh gitu. Suka digendong sama Sampai dia. sekarang nih si Sampai cantik saat ada? ini masih ada. Sebelah kamu? Ya, makanya. Jadi sampai sekarang teman-teman lo sih masih yang- sering digendong, Wak? Hah? Sampai sekarang masih sering digendong. Kepo deh. Iya. Jadi 5 tahun itu sampai 7 tahun saya digendong, maksudnya suka diajak main. Tempat tinggal saya di Pulau Mas itu kan tingkat. Suka dibawa ke atas, suka dibawa ke lantai 2 sampai saat ini. Maksudnya sampai saat ini itu hanya temenin saya aja sih sebenarnya. Si cantik itu. Cuma kalau untuk melihat goib setiap saat tidak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa ya. Jadi pokoknya on off aja ya. On off aja. Nah kalau maaf, Caca sama Didit punya teman goib? Aku punya sih, Kok pakai sih? iya. Soalnya kalau gimana ya? Enakan temenan sama teman goib apa teman beneran? Enakan temenan sama Nanda sih sebenarnya. Iya, Pak. Mereka nggak pernah bayarin kopi soalnya. Jadi kok gue iya. Nggak, ntar dulu, Mas Nanda tadi masih cantik, masih suka ikut. Mohon maaf. Itu yang suka ngajarin pakai bedak. Enggak lah kalau sebetulnya sih enggak juga sih. Kalau bedak kan di make up sama sini. Enggak kalau di rumah Enggak lah, gue nggak pakai bedak. pakai lipstik. Enggak, Emang kamu pakai lipstik? enggak. Itu cantik berarti kan? Itu jadi gini. Kenapa saya bisa bilang sosok si cantik ini masih ngikutin saya? Pada saat saya ke tempat teman saya, dia bilang sama saya bahwa, itu kuntilanak itu ditinggalin dong katanya, jangan dibawa-bawa katanya. Nah, sempat pada saat di suatu tayangan dia ngomong, weh itu si sosok itu coba kita coba ini apa? Ditinggal supaya lu kelihatan wibawanya nggak lekong kayak gitu, bahasa kayak gitu. Oh oke. Nah pada suatu saat saya komunikasi dengan si goib itu, saya bilang kalau saya kemana suatu tempat kamu jangan ikut ya, saya bilang gitu. Jadi tinggal Pokoknya dia tahu lah di mana menempatkan diri gitulah Lebih ya. kesana. Kalau misalnya Nanda bilang stay here Iya, gitu, lebih kesana gitu sih. kan intinya ya. Nah kalau misalnya kalian bisa melihat ini sebenarnya turunan orang tua atau memang dari diri sendiri? Dari Caca sendiri ada orang tua yang bisa atau? Oh Uyut ya. Uyut, nenek. Jadi Orang tua Caca enggak. tuh manggilnya Uyut emang orang Kalimantan ya? Iya, kakek dari papa
Banjar Dayak Kalimantan, ya kalau nenek dari papa Banten. Oh gitu. Wow, dua-duanya ya. Dua-duanya perang. Dua-duanya Dua-duanya lagi perang. hot-hotnya tuh. Iya. Ya, biasanya kan kalau orang Kalimantan manggilnya Uyut, Iyut. kan? Kai. Uyut, gitu. Aku juga manggilnya begitu. Berarti ada turunan dari Uyut. Ada turunan. Kalau misalnya Didit, Kalau aku agak gelap karena dari kakek ke orang tuanya, kakek itu apa kerjanya? Kakek Uyut gitu, guru ngaji. Udah. ngaji. Jadi cuma itu aja yang kasih tahu. Nggak terang-terangan ya, Wak? Nggak terang-terangan. Tapi aku pertama kali dapet suatu cara, katakanlah untuk pawang hujan itu dari kakek. Jadi kamu bisa jadi penghujan juga? Lo cerita dong ke mami, Apaan? lo pernah kejadian lo iseng belah awan. Jadi ada satu cerita mami, terserah sih ya buat netizen julid di rumah nih, mau percaya atau enggak. Jadi kita pernah habis dari ngonten ya Wak ya, yang di Saung, Sentul. deket Sentul. Nah, terus habis di ngonten kita nginep tuh di Saung deket Gunung Salak. Nah siang-siangnya kita bercanda nih ya Dit ya. Udah gitu Didit iseng lo lihat Bikin nih. video. Bikin video itu tanpa disengaja, tanpa rekayasa, pokoknya iseng aja. Udah lihat nih ya, gue belah. Terus awalnya gue belah gitu dong. Keren. Tapi kalau ditanya kakek Uyut itu apa kerjanya? Guru ngaji, udah. Ya udah sesimpel itu. Iya sesimpel itu. Ya soalnya masalahnya gini loh, hal-hal seperti ini tuh ada orang yang percaya, ada orang yang ada orang yang enggak. Tapi kalau aku pribadi percaya karena memang udah dari sananya begitu. Ngomongnya abah ya, abah aku memang udah dari sana turunannya udah kuat juga. Kakek Uyutku juga sangat kuat. Ya, terus kemudian anaknya ada 11 orang. Ya ada sebagian yang punya gitu. Jadi ya aku percaya akan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya buat netizen atau siapapun yang nggak percaya itu kan udah perihal Ya, pribadi kita nggak bisa masing-masing. maksain. Kita nggak bisa masing-masing karena ya namanya kehidupan pasti ada pro dan kontra. Ada. Ya kan? Nah, kalau misalnya dari Nanda sendiri itu dari apa? Dari orang tua atau memang Saya sih dulunya nggak tahu kalau dikasih gift kelebihan, maksudnya kasih kelebihan sama Gusti Allah itu saya nggak tahu. Saya tahunya itu pada saat ibu saya naik haji sih. Ibu saya naik haji, di saat itu emang kondisinya psikis saya lagi galau lah. Pada saat itu lagi galau. Nah itu saya mendapatkan bisikan, lu masuk ke salah satu padepokan lah. Salah satu padepokan, sudah masuk, habis itu kebuka semua. Set gitu. Jadi potensi-potensi yang ada di badan saya itu kebuka semua. Setelah itu saya tanya sama ibu saya, "Mah, ini saya bisa begini, saya bilang gitu kan sama ibu saya. Kata mama, ya emang kamu itu ada kelebihan. Dulu itu cuma mama itu nggak mau ngasih tahu sama kamu soalnya ya namanya ibu ya, nggak mau anaknya jadi dukun lah. oh ya sampai berasa sendiri kayaknya Iya. begitu ya. Habis itu memflashback semuanya, taunya ada sambungannya sama eyang saya, Yangti. Yangti itu eyang wanita, saya tanya. Habis itu taunya, ya dikasih kelebihan juga sih sama Yangti itu untuk lebih ke pengobatan, bukan untuk melihat goib. Iya. Ya semuanya harus kita ambil sebagai hal yang positif ya. Jangan malah jadi dianeh-anehin karena kalian muslim semua ya? Muslim. Ya, jadinya nggak berkah kan. Ini kita kan mencari yang keberkahan. Ngomong-ngomong nih kalian katanya kamu bisa tarot ya? Iya, aku bawa sesuatu buat. Aku mau dong ditarotin. Aduh, ditarotin. Ditarotin. Didit juga aku mau dibacain. Apa sih yang bisa dibaca saudara-saudaraku? Apa yang bisa dilihat dari aku? Aku udah izinin kok. Izinin. Aku Ayo, udah Cak. boleh kasih dilihat. Cie. Kami boleh fokus dulu. Baca salawat 3 kali, istighfar 7 kali. Udah, Kami udah. Shuffle sesuai tanggal lahir. Fokus. Ini kok kocok Atau ya pegang aja. kocok. Sesuai tanggal lahir. Antara Dayak dengan Dayak. Saya mami suhunya, Wak.
Mami seniornya. Nggak bisa, kan akunya nggak dipelajari. Oke. Ini boleh. Satu pertanyaan, satu kartu spesifik. Ada. Terserah mau nanya apa aja, mau ambil semua kartu juga boleh, ikutin feeling. Boleh diacak-acak kartunya mau ambil yang mana. Ikutin feeling. Pertanyaan dulu baru kartu. Keluarga. Pertanyaan dulu. Tapi sambil pegang kartunya, terserah nanya apa. Oke, keluarga aku bagaimana nih ke depannya? Keluarga apa nih? Suami, Keluarga kecil. keluarga kecil. Gak apa-apa disebutin. Boleh sebutin aja. Mami harus hati-hati akan ada ancaman ke depannya. Oke. Bumerang. Apa ya kok bumerang sih? Bom waktu. Bom waktu. Bom waktu bumerang jauh. Salah ya. Berarti Lupa bom gue. yang punya bom waktu siapa? Aku? Dua-duanya. Oh, oke. Tapi harus hati-hati. Mami yang harus hati-hati. Tapi lebih tepatnya lebih bagusnya dia yang harus hati-hati. Jadi gimana? nih? Karena mami even mami sakit pun ya udah gue bisa healing diri gue sendiri. Justru nanti yang pihak dirugikan itu dia, walaupun dia pelakunya. Tit. Yang pelakunya ya. Dia pelakunya, tapi dia berpikir nggak bisa, dia nggak rugi padahal dia yang rugi. Oke. Next, berapa nih kartunya? Terserah pertanyaan lagi lah. Oh mau ambil lagi boleh? Boleh, aku mau nanya masalah pertemanan nih guys. Bagaimana pertemanan aku? Tolong ambil lagi, Mami. Ambil satu lagi biar panjang ceritanya, Oke, biar seru. itu pertemanan. Ya ambil lagi. Karir. Oke, Apa? karir. Enggak, ambil kartunya lah, ambil kartu lagi nggak apa-apa, jangan tanya karir dulu. Oke. Aman lah. Ya, ini yang karir tadi, ambil satu lagi untuk pertemanan. Aku agak bingung ya, apa sih yang dicemburuin dari Mami, padahal kan mereka mungkin di atas Mami, tapi kenapa ada kecemburuan? Bukan kecemburuan. Kayak sebenarnya. kecemburuan. Maksudnya masih gini, mereka tuh iri dengan apa yang ada di dalam diri Mami. Ini bukan tentang masalah materi ya, tapi kayak circle kehidupan, ngerti nggak sih? Jadi gampangnya Mami, di circle-nya Mami itu banyak yang peres. Peres iya, banyak lagi gini-gini gitu. Sekarang Ya kan tapi banyak banget yang fake. fake, nggak ada. Sebenarnya di depan mereka terlihat manis, di belakang ini lihat nih, kabut hitam, fake. Kabut. Tuhan, kabut. Oke. Karir. Alhamdulillah kedepannya lebih baik. Alhamdulillah, masya Allah bisa beli rumah baru. Amin. Bakal ada project gede kayaknya. Oke, inget loh beli rumah baru bukan dibeliin siapa-siapa. Iya. Mami aku tambahin ya. Ini kan dia diamond, tapi kalau di White Rider itu biasanya digambarinnya pakai pentacle. Pentacle itu kan uang, tapi karena dia jumlahnya 4, itu ada juga anjuran untuk menabung. Jadi jangan boros. Iya, maksudnya kan Momennya Mami- bagus untuk menabung. Mami mau beli rumah lagi, jadi ya dia kerja keras nabung. Wah, Tapi sulit, Cak. Lagi sulit menabung akhir-akhir ini ya. ya kan lagi stres. Enggak, bukan karena Saya juga cewek, Nggak wah, gimana? bantuin. Bantuin. Tiba-tiba nanti dia berubah aja suaranya. Nah, terus Mami mau nanya permasalahan hidup, boleh? Hidup gimana? Apa ya? Sudah sih kalau masalah itu. Ambil 3 kartu. Ambil 3 Tanpa kartu. bertanya, tanpa dibuka. Oke. kayaknya gue tahu pertanyaannya. Enggak, aku kan nggak nanya. Tapi aku tahu, aku Mami. dengar. Yes. Lupain ini. Teman-teman. Semuanya permasalahan hidup apa. Tapi bukan berarti aku suruh Mami untuk meninggalkan masalah serius itu, oke? Fokus ke sini,
lanjutkan plan yang ketunda. Semangat, udah waktunya start, move on dari permasalahan itu. Tapi bukan berarti namanya manusia ya, manusia pasti masalah itu pasti dipikirin, nggak mungkin nggak kepikiran. Tapi fokus ke sini, mereka udah bukan fokus mami lagi. Stop, kemarin mereka udah ngacak-ngacak fokus mami dalam semua hal gitu. Receh ya? Receh. Sekarang udah waktunya. Ini masa depan yang bagus udah nunggu. Alhamdulillah. Amin. Amin, insyaallah. Terus Didit, ada mau nambahin? Tambahin ya. Ada bang gambar mungkin? Gambar Dit. Kalau mudah-mudahan dikasih izin semuanya ya. Tapi Mami Ola juga udah tahu kok yang mana. Coba aja, nggak apa-apa. Siap. Mana ya? Jadi aku di sini dulu. Ini kalian kalau acara yang tak terlihat itu selalu bertiga apa ada? Ada Bang Obi, Bang Robi Purba. Ada Nanti Bang dia Mongol. datang juga. sama Bang Mongol. Emang jago gambar atau gimana? Enggak. Sambil Didit gambar. Sambil ngobrol. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol sama Nanda. Gimana? Siap. Kalau pribadi di rumah seperti apa sehari-hari? Ya, Dengan kondisi kan kalau untuk kondisi ada kayak nggak sih maksudnya keluarga yang ya mungkin Caca juga ya kan karena mungkin mama atau keluarga tahu Caca suka baca tarot atau whatever dan Nanda juga tahu lah pasti kan. Ada nggak setiap kali ketemu keluarga tuh liatin dong ini nih gitu. kalau untuk hal itu ada aja. Maksudnya untuk tanya, Mas, itu gimana ya soal kedepannya, gimana soal entah pasangannya ataupun apa, ada juga kayak gitu, usahanya ada juga. Cuma ya lebih ke hati-hati aja sih. Nih, maksudnya ke hati-hati itu adalah ini kalau kita main goib itu 11-12 itu hati-hati banget. Kita takut tidak bisa memilah itu baik atau tidaknya. Lebih ke sana sih, lebih ke kasih pesan aja ke kita, ke saya, maksudnya ibu saya yang utama. Saya kasih pesan ke saya bahwa hati-hati yang namanya main goib ataupun bahkan kita punya teman hantu ataupun apa itu hati-hati. Jangan bangga dengan apa yang kita punya. Jangan, ya itu pesan ibu saya sih bahwasanya bahwa lu punya kelebihan jangan sombong. Ataupun weh gue itu punya kelebihan lu gini. Ya, sampai saat ini saya masih tanamkan soal hal itu. Ya intinya kita harus tetap rendah hati ya apapun itu. Ya maksudnya manusia juga pasti punya kelebihan. Betul. Dan pastinya juga ada kekurangan. Betul. Nah ini syuting yang tak terlihat udah berapa episode kira-kira? Nah lo. Banyak ya? Banyak. Banyak banget. Nah Insya Allah beribu-ribu episode. amin. Aku doain juga. Pokoknya Amin. tapi yang aku tanyakan adalah bagaimana di tempat mana yang paling kalian menyeramkan buat kalian gitu. Paling kayak ganggu banget lah gitu. Mungkin serem kalian nggak berasa. Untuk serem. sampai ganggu banget itu ada apa? Villa Kayu kalau nggak salah. Namanya Villa Kayu. Daerah mana tuh? Mana sih? Mana? Bogor ya. Bogor. Iya situ. Di sana. Nih ikut tuh, krunya sama. Sama semuanya. Hebat nih. Jago-jago. Jadi Itu lebih- nggak ada yang kemasukan. Pernah ada yang kemasukan nggak mereka? Ada gagas langganan. Ini yang diseruduk terus nih Mami, diseruduk Wawan. Cuma itu sih, maksudnya itu sampai saya pulang, cuma saya nggak ngomong siapa-siapa. Saya nggak ngomong siapa-siapa, itu saya sempat pulang. Dia datang sih, makhluk itu, sosok itu datang ke tempat saya, ya udah cuma kamu sebetulnya ada apa datang ke situ. Dia pengen tahu lebih jelas lagi. Cuma pada saat itu saya nggak ngomong ke siapa-siapa. Lagi ke sana aja sih. Cuman itu doang. Kalau dari Caca? Di Dago Mami Di Dago. itu aku tuh tahu kayak lambang-lambang satanik gitu kan, tapi kalau untuk ketemu langsung tuh aku belum pernah. Nah waktu itu di tempat itu tuh bekas ya sekte itulah. Aku yang ngebuka, aku yang melakukan flashback astral projection, aku juga yang diancam sama mereka karena aku yang ngebuka cerita. Gitu lah, aku ngebuka gerbang itu.
Terus pas aku mau ngejelasin, mulut aku tuh udah dibekap sama satu sosok, dan sosok yang harusnya komunikasi sama aku itu dia dibekap juga mulutnya untuk nggak ngomong. Jadi makanya aku cuma bisa nunjuk gini. Jadi saling terdiam. Diam. Pas kita pindah ke atas, si Nova waktu itu kena kan kesambet. Pas aku antar mau ke bawah, itu nggak bisa, aku nggak berani karena ada beberapa dari mereka itu udah nungguin aku di bawah, bentuknya kayak gini nih. Mereka pasang posisi seperti ini, jadi kayak piramid gitu. Udah nungguin aku. Udah gitu aku naik ke atas lagi, mereka udah mencet di jendela, kata Bang Mongol, Caca ditungguin di luar. Bang Mongol? Iya, Bang Mongol bilang aku lagi dihadang. Iya, nah, kebetulan lagi ada Mongol. Bang Mongol udah jadi talent YTT kan. Jadi makanya di situ aku nggak pernah takut banget, tapi di situ aku takut banget. Aku minta Nanda di kanan, di kiri, Bang Obi di depan, Bang Mongol di belakang. Aku minta. Obi nggak pernah ke ini kesambet? Nggak pernah lagi ya kan. Siapa yang mau nyambetin? Kenapa? Coba jelaskan kenapa. Nanti Bang Obi pasti akan sensor. Iya, sensor. Edit, Dia nggak mau kebuka. Alah, nggak mungkin sama aku, nggak mau berani. Nanti kita lihat aja. Yang jaganya lebih kuat Mami. Oke. Terus gimana? Kabarnya udah jadi? Ya, saya cuman berani sampai sini. Mungkin Mami udah sering lihat atau diomelin. Kalau lagi bandel, lagi dikeplak malah. Meledak-ledak. Biasanya cuma dicuekin aja, tapi begitu mulai tenang baru kan. Udah kan? Udah ya gitu. Ini kayak itu bunga sama bulu-bulu burung, tapi nggak mau digambar mukanya sih. Iya. Tapi aku agak ragu tadi di bagian bawah. Banjar, tapi dia batiknya Jawa. Berarti kan dari keluarga Ningrat ya. Karena dari garis kebudayaannya orang Banjar yang punya koneksi sama orang-orang Jawa, terutama Mataram, itu cuma keluarga kerajaan aja. Sama naga. Naga gitu kecil. aja, titik. Tuh, nggak boleh diomelin kan berarti. Ya sudah. Karena wajahnya ya kurang lebih begitulah. Nggak boleh digambar juga dia, jangan lah. Tapi ngomong-ngomong nih, kalian bertiga udah punya pasangan belum sih? Udah dong. Aku sudah. Kamu sudah menikah atau belum? Udah nikah, udah punya anak? Udah. Oh, udah, alhamdulillah. Aku kamu juga sudah. punya anak? Udah punya anak. Udah anak. Aku OTW menikah. Oh, alhamdulillah ya, semoga langgeng terus ya. Amin. Sampai selamanya. Amin. Mami Ola juga bahagia terus. Amin. Oke, next. Ini aku mau tanya nih soal saran ya buat orang-orang yang diberikan gift agar bisa memaintain kelebihan. Ya oke lah, saran buat orang plus buat aku deh. Kan maksudnya kalian tahu lah udah ngeliat aku. Apa yang harus aku lakukan untuk memaintain apa yang aku punya sekarang, dan mungkin buat orang-orang yang punya juga. Jadi gini, kalau saya boleh enggak. Buat aku deh. Untuk kenapa saya kebaikan diem tadi, mungkin kebaikan diem ya. Saya ngeliat Mami Ola bukan ketutup. Gift yang dikasih sama Allah tidak akan bisa ketutup. Kenapa? Gue ada singgungan coy tadi, makanya gue minum kopi depan. Oh pantes. Gue tahu itu makanya nggak mau digambar wajahnya. Terus gimana? Jadi gini, setiap gift yang dikasih sama Allah itu tidak akan bisa ditutup. Ditutup hanya sesaat. Nextnya akan kebuka lagi, semakin dewasa akan kebuka. Walaupun itu. Kayak anak ayahnya Mami yang nomor 2. Untuk teman-teman yang dikasih gift dimanfaatkan dengan yang positif. Misalkan membantu yang pengobatan ataupun apa. Seandainya ada salah satu kepolisian minta tolong kita untuk melihat kasus pembunuhan, siapa pembunuhnya gini-gini, ya coba dibantu kayak gitu. Lebih ke sana, jangan salah gunakan untuk hal yang tidak baik. Ya, lebih ke sana. Apa masalahnya mas yang tidak baik mas? Tidak baik adalah ya kita nggak bisa ngomong. Nah, kalau Nanda bilang tadi kalau aku kenapa? Jadi gini, kenapa saya diem aja? Biasa aja dong mas. Gemeteran, iya. Jadi kenapa saya diem aja? Saya cek lebih dalam lagi. Ini Mami bukan
yang bisa dibilang anak, bukan anak ya, apa ya? Turunan. Apa? Susah banget ngomong. Betawinya keluar dah. Jadi poinnya, Mami masih bisa lihat. Tinggal niatannya saja. Kalau dibilang ditutup, tidak tertutup. Kenapa saya tadi kebaikan diam? Ini ada sosok yang ingin bahasanya membackup. Membackup dan mau ajak komunikasi, cuma sama saya tahan. Soalnya kalau komunikasi sama saya habis nih nanti. Maksudnya habis? Kalau saya masuk, wah bahaya deh. Nanti kemana-mana saya. Gitu. Nah, itu Mami akan tahu next ya, akan peka intuisinya. Ngomongnya aja. Enggak. Terus kalau Didit ngelihat ya aku atau yang menyampaikan ke orang-orang apa? Yang pertama diterima dulu. Karena kalau kita nggak mau terima diri kita sendiri, gimana orang lain atau lingkungan mau terima diri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang mau serius, menyukai bidang itu, carilah guru dan pembimbing yang bertanggung jawab. Kalau nggak serius, ya cukup diterima saja. Dan kayak tadi Mami Olang bilang, nggak semua orang percaya dan mau dengar cerita tentang hal ini. Jadi nggak perlu disebarkan ke semua orang. Oh saya bisa loh, saya ini loh, nggak perlu. Jadi cukup diterima aja dan biarkan mengalir. Tapi jangan juga ditolak, karena berat kalau ditolak. Gimana Kang Caca? Kalau aku sih setiap individu kan treatmentnya beda-beda ya. Kalau aku semakin aku ibadahnya kenceng, zikirnya kenceng, itu makin baik banget, makin kebuka dan makin peka banget. Karena ketika aku healing pun aku mengambil kayak energi alam Mami. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang coba untuk jahat gitu sama aku, itu aku udah dapat Udah ada firasatnya langsung, itu ya dari mimpi atau area badan aku tuh pasti ada yang panas. Udah berasa lah. Udah berasa kayak gitu ya. Mungkin Mami bisa sebenarnya kadang-kadang gitu. apapun yang dirasakan itu gini loh ya. Aku sudah bisa merasakan, tapi sometimes manusia itu in denial gitu. Jangan. Jadi paham kan? Jadi iya. padahal udah pada tahu gitu, tahu. tapi Enggak kali. udahlah. Enggak. Coba untuk berpikir positif ya. Ya kan karena aku pengennya positive thinking terus. Tapi ya udah, kan akhirnya Tuhan juga yang buka. Tapi nextnya Mami harus lebih percaya. Ini muka-muka wanita julid. Iya. Jangan ntar lo ditanya lagi, keluar lagi. Iya. Tadi Ya, tusuk kenapa lagi. sih nggak keluar aja? Iya. Ayo masuk. Makanya next Mami harus lebih yakin dengan apa yang dirasa. Ketika hati kecil Mami merasakan sesuatu, itu harus lebih care sama hal itu, biar merekanya lebih dihargain. Kalau misalnya mereka udah ngasih kode kayak gitu tapi Mami bilang oh enggak, mereka tuh pasti ada rasa kayak kan gue udah ingetin lo tapi lo masih bandel. Nah nextnya kalau misalnya mereka udah kasih kode gitu ya udah wanti-wanti aja lebih baik. Udah cukup, kalian mau nasihatin aku apa lagi? Enggak, satu lagi. kita bukan Mau nasihatin. boleh satu lagi. Satu lagi, biarin. Aku lihat nih soalnya dia mau ngomong sesuatu. Biarin. Jadi Mami ini next kalau mau me time, handphonenya ditinggal. Kalau lagi mau me time itu gak usah ngeliatin hubungan yang keluar, yang sosmed, yang apa segala macam. Matiin aja, baru me time-nya enak. Kalau baru juga santai dikit. Nggak jadi healing jadinya. Me time-nya nggak sama handphone Mami. Kita sama yang samping aku ya. Iya betul. Sama alam. Oke, buat Caca, Didit, dan Anda terima kasih Siap, banyak sama-sama. sudah mampir ke Ola karena seru banget nih ngobrol-ngobrol seperti ini. Sebenarnya aku tuh suka banget. Kapan-kapan mudah-mudahan aku bisa diundang ke Amin. Tak Terlihat. Amin. Ya. Amin, bener ya Mami. Jadi aku yang ngasih tahu nanti. Bener. Udah lama nih ya
YTT belum ada bintang tamu, mungkin kali aja Kak Jelita. Oh iya, Aku dong, geng Dayak nih, aku Jelita sama Andra ada adik aku. Geng Dayak ya, biar kita keluarin semuanya. Oke, terima kasih semuanya buat ngobrol, sukses semua. Mudah-mudahan pemirsa Opera juga yang nonton seru banget, dan jangan lupa like videonya, komen dan juga subscribe, share ya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.